Jadi sekarang daftar, hari-hari ini daftar, insya Allah 32 tahun lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Vingi ya? Alhamdulillah, sehat walafiat. Pandemi belum berakhir dan kita tahun ini nggak ada haji lagi Pak Vingi. Tidak berangkat. Yang haji hanya Arab Saudi saja dan orang yang sudah berada di Arab Saudi. Jumlahnya pun terbatas 60.000. Orang yang sudah berada di Arab Saudi itu tidak semuanya warga Arab berarti? Iya, hanya sebagian besar Arab dan warga negara yang sudah bertempat tinggal di sana, luar negeri yang sudah berada di Arab Saudi. Kita 2 tahun tidak ada haji, tidak memberangkatkan haji. Iya. Pak Bengi, kalau misalkan seseorang itu daftar saiki, niku nunggu berapa tahun antriannya Pak Bengi? Ya estimasi ya, jadi estimasi itu berdasarkan hitungan perkiraan yang sesuai dengan kuota Jawa Timur itu 32 tahun. Jadi sekarang daftar, hari-hari ini daftar, insya Allah 32 tahun lagi. Kecuali nanti kalau kuota haji kita itu oleh Arab Saudi, Raja Arab ditambah besar begitu ya bisa maju. Jadi istilahnya tidak angka pasti, itu estimasi 32 tahun lagi. Ya yang penting kita segera daftar. Gitu aja. Estimasi itu kemungkinan majunya apa ada Pak? Atau malah kemungkinan mundur bisa 35 tahun atau 40? Ya kalau mudah-mudahan pandemik segera berakhir kan otomatis dari rencana awal kan kita sudah mundur 2 tahun. Yang 2020 sudah tidak berangkat, yang mau berangkat, yang tahun ini kan mestinya yang mau berangkat kan 2020. Berarti kita ya tertunda 2 tahun. Mundur itu. lagi. Nah, mundur. Dan sesuatu itu tidak ada yang tidak mungkin. Maju ya mungkin kalau kuotanya itu ditambah besar. Kalau kuota haji sendiri Pak Bengi, Indonesia ini berapa sih? Ya sekitar 200 berapa begitu, angka persisnya saya tidak hafal, 200.000. 200 ribuan ya? Iya. Dan itu termasuk yang terbesar di dunia? Yang terbesar itu ya yang Indonesia ini, karena memang warga muslim terbesar itu Indonesia. Dan kemampuan orang-orang untuk tindak haji semakin tinggi kalau kita Pak Bengi ya? Ya di samping kemampuan dan ekonominya berarti juga semakin baik, kesadarannya meningkat. Menyadari kalau haji itu rukun Islam yang kelima gitu. Enggak. Pak Bengi, ini jadi pertanyaan masyarakat itu pertanyaan awam ini. Haji itu kan cuma 5 hari kan ya, tanggal 9 dimulai dari wukuf itu sampai tawaf terakhir, tahallul akhir itu tanggal 14 Dzulhijjah atau 13-nya. Kok sampai 40 hari itu ceritanya begini, karena jumlahnya banyak dan sistem penerbangan haji itu kan kita itu charter. Jadi ketika berangkat itu kan dari Arab ke sini itu kan pesawat itu kosong. Ketika berangkat kan semuanya berangkat. Artinya ketika jalan ke Indonesia itu kosong, lalu ke Arabnya itu isi jamaah yang mau berangkat. Begitu pula musim pulangnya dan jumlahnya kan banyak ya, sehingga 40 hari itu ya ada 2 gelombang. Gelombang pertama yang awal itu biasanya di Madinah. Di sana sekitar 8 hari karena untuk arba'in itu. Selebihnya ya di Mekah. Lah ya gelombang kedua langsung ke Mekah dulu ya, di Jeddah, Bandara Jeddah, lalu nanti di akhir ketika mau pulang itu berangkat pulangnya yang gelombang kedua itu dari Madinah langsung ke tanah air. Jadi memang membutuhkan waktu itu karena di samping jumlahnya banyak ya memang sistem pemberangkatan haji kita itu charter dan itu tadi harus menunggu waktu yang panjang karena memang jamaahnya banyak itu. Jadi itu terjawab dengan memang itu murni karena antrian untuk naik
angkutan pesawat tadi ya. Pomok Iya. omahe kita deket gitu kan iso Iya, 5 hari cukup, langsung iya. pulang gitu kan. Dan kita kan sistemnya kan kalau berangkat awal pulangnya kan ya yang awal, yang berangkat akhir pulangnya akhir. Lagian kula kinten ketika orang sudah sampai sana pomo pengen nang kono selawase gelem Pak pengen nggih. Ora-orane aku ya ora pengen mulih pomo. Jadi memang 40 hari itu bagi orang yang jam haji itu terasa nyaman dan ndak merasa ndak merasa jemu, karena memang di sana itu ya di samping nikmat beribadah dan memang ya ada nilai spiritual Nggih. tersendiri lah Nggih. begitu. Nggih. Terkait dengan pandemi terus tertundanya kita nggak ada pemberangkatan haji 2 tahun ini kan di masyarakat dengan arus media sosial yang demikian rupa Pak Pingi, itu kan kadang-kadang ada hal-hal yang di luar pemikiran kita. Misalnya dana haji saya yang saya setorkan itu kemana gitu, digunakan untuk apa gitu. Lah dulu memang Kemenak yang mengelola, tetapi ada peraturan terbaru di undang-undangnya itu ada BPKH, jadi Badan Pengelola Keuangan Haji, jadi badan tersendiri. Itu yang diantaranya ya ada Pak Anggito, pakar ekonom Anggito Abimanyu dan lain sebagainya. Jadi memang semua dikelola secara profesional dan juga badan tersendiri. Jadi sudah di luar Kementerian Agama. Tetapi memang setiap tahun ya diaudit oleh BPK dan alhamdulillah hasilnya juga baik 2 tahun terakhir ini. Jadi insya Allah aman dan memang tujuannya itu ya untuk betul-betul dikelola sesuai dengan amanah haji untuk melayani haji secara maksimal. Nggih. Dana haji yang sudah jamaah setorkan kan kita jamin aman gitu ya. Aman. Ada yang mengatakan itu digunakan untuk infrastruktur dan sebagainya, niku napa leres Pak? Kebijakan sesuai dengan peraturan pemerintah ataupun regulasi yang ada ya, sesungguhnya kan seandainya pun dikembangkan itu dalam aspek yang aman. Jadi biasanya dimasukkan di suku atau yang tahu persis itu ya pengelola haji. Tapi insya Allah semuanya itu berdasarkan syariah dan sesuai dengan ketentuan undang-undang dan dijamin aman lah. Jadi dijamin aman dan memang yang bisa dan tahu adalah pengelolanya sendiri itu. Oke. Dan insya Allah kita memang ada audit yang hasilnya juga dinyatakan baik, berarti kan ya aman dan amanah lah. Ada beberapa orang di KMA terbaru terkait nomor berapa itu terkait KMA nomor 66 tahun 2021. di situ juga ada Pembatalan haji. pembatalan pemberangkatan haji. Orang-orang yang pengen mengambil dana hajinya itu apa bisa? Lah ini bisa. Tetapi dana yang diambil itu supaya dia tetap bisa haji ya hanya dana pelunasan ya. Jadi dana pelunasan itu kan awal itu kan 25 juta. Ya. Selebihnya itu kan ya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, apa 38 juta kisaran atau sampai berapa begitu kan setiap tahun juga berubah sesuai dengan peraturan pemerintah. Biasanya kan DPR menetapkan dengan presiden biaya haji itu kan. BPIH itu kan. Sehingga kalau ini harus diambil itu yang bisa hanya ya kalau memang dia ingin haji berlanjut ya, itu ya dana pelunasannya saja. Jadi tidak semuanya. Kalau semuanya diambil ya eman-eman masa antrinya yang mestinya hanya tinggal 1 tahun dan tahun depan berangkat kok diambil. Kalau diambil semuanya ya nanti kalau daftar lagi ya mulai nol lagi begitu. Ini gitu. pemahaman saya seperti itu. Tapi nanti yang tahu persis teknisnya kan ya bagian haji. Kalau hanya diambil pelunasannya saja 25 jutanya kan masih sana Pak. Masih ada. Itu masih dapat porsi haji apa betul? Masih dapat porsi haji. Sesuai awal dengan haji. awal haji ya. Kan yang melunasi itu kan yang mau berangkat.
Oh iya. Kalau tidak mau berangkat, kalau tidak mau berangkat kan ya tidak melunasi. Jadi kita itu daftar 25 juta, itu sampai bayar pelunasan itu kan ketika mau berangkat tahun nanti. Lah berarti yang pelunasan tahun ini kan mereka yang mau berangkat tahun 2020 tertunda, tidak berangkat, tertunda lagi di 2021 itu. Jadi mereka yang melunasi tahun 2020 itu bisa ngambil. Tapi ya sebaiknya toh seandainya dimasukkan terus tidak diambil akan dihitung kok nilainya. Jadi istilahnya ya semacam apa itu kalau di dalam syirkah itu kan, jadi hasilnya bagi hasilnya itu akan juga diperhitungkan seandainya tertunda pun tidak diambil. Jadi memang sebaiknya ya tidak usah diambil saja lah sebaiknya, supaya nanti ya kita lebih nyaman lah, karena memang niat kita itu sudah niat haji dan sudah niat itu pun pahalanya sudah luar biasa. Jadi orang mukmin itu sudah niat yang bagus itu sudah dapat pahala, lebih-lebih kalau sudah dilaksanakan. Nah, saya kira itu nanti secara teknis ya nanti tentu yang PHU-nya, jadi penyelenggara haji dan umrohnya yang tahu persis dan secara detail teknisnya tentang bagaimana persyaratannya kalau mau diambil dan sebagainya. Lagi Pak Pengi, ada haji plus, ada haji reguler, itu bedanya nopo? Kalau haji plus itu kan yang melaksanakan adalah Biro Perjalanan Haji dan Umroh, jadi itu swasta pembayarannya. Jadi itu pun haji plus itu sekarang antrian juga, jadi 8 tahun kurang lebih haji plus itu ya. Kalau haji reguler itu kan yang dilaksanakan oleh Kementerian Agama itu, jadi istilahnya umum lah. Biayanya biaya umum yang dikelola oleh pemerintah itu, Kemenak gitu. Kemudian kalau yang mengeluarkan apa itu bukti pembayaran hajinya itu kan kalau yang reguler itu kan Kemenak. Ada lagi haji yang sangat cepat 1 tahun sampai 2 tahun itu kalau ada itu furoda. Jadi haji itu yang furoda itu yang paling cepat 1 tahun atau 2 tahun itu undangan kerajaan itu. Yang furoda. Lalu yang plus itu ya lumayan karena memang masa antrinya sekitar 8 tahun sekitar ya. Jadi boleh maju dikit, boleh mundur dikit ya, lihat kondisional sesuai dengan saat ini kan. Kita tidak mengira kalau ada termasuk pandemi COVID-19 ini kan juga di luar apa itu pengetahuan kita. Jadi itu betul-betul ya takdir Allah kalau tidak berangkat tahun ini kan, meskipun sudah niat berangkat. Lalu yang terakhir ya reguler itu. Ya sebaiknya ya mumpung masih kecil ya daftar saja haji. Jangan menunggu dewasa karena masih masa menanti antriannya terlalu panjang. Sekarang kan di peraturannya itu kan usia minimal daftar haji itu kan 12 tahun. 12 tahun. Kalau berangkat haji sesuai dengan undang-undang itu usia minimal 18 tahun. Kalau daftarnya itu 12 tahun. Dan ini bisa jadi nanti setiap saat peraturan ini bisa berubah karena di undang-undangnya sebetulnya sejak kecil, tapi di KMA atau PMA-nya masih 12 tahun dan mungkin ini juga ada perubahan rencananya, tapi mudah-mudahan ya tidak ada, tapi kita kan ya ngikuti saja regulasi yang ada. Kalau melihat antrian yang semakin lama, nanti lahir cepat bisa daftar itu Pak Pengi. Ya sekarang kan masih 12 tahun. Ya 12 tahun itu nanti ke depan kurang tahu ya. Karena memang di undang-undang yang terbaru DPR sepakat itu sejak kecil. Tapi ya saya sepakat yang dibatasi supaya antriannya tidak terlalu lama lah. Kalau sejak kecil nanti ya semakin lama lagi antrian haji. Tapi prinsipnya yang mampu yang sudah punya niat harus segera daftar ya. Kita tidak usah mikir kapan berangkatnya karena memang haji itu panggilan Duyufur Rahman, panggilan Allah dan juga menjadi tamu Allah. Yang penting kita sudah
niat, sudah berusaha, ya sudah bayar BPIH, ya kita tawakal kepada Allah. Ya. Terus untuk prioritas para lansia yang berangkat lebih dulu itu seperti apa Pak Pi? Itu ada kriterianya banyak sekali. Jadi yang usia 90 tahun ke atas sudah daftar berapa tahun, 2 tahun, yang 85 sudah 5 tahun dan sebagainya. Jadi itu peluangnya juga kecil itu. Peluangnya juga kecil, lebih-lebih saat pandemi ini. Jadi peluangnya ya mungkin malah justru yang diberangkatkan itu seperti umroh pun, dan kemarin pernah dibuka tapi usianya kan yang masih muda, 50 tahun ke bawah itu ya. Jadi memang ya peluangnya justru meskipun ada dispensasi, kalau usia lanjut itu ya tetap persentasenya sedikit, dan itu tetap sesuai dengan jenjang ketentuan yang sangat yang sangat ketat, karena memang diklasifikasi usia 70, 80, 90 dan seterusnya. Jadi mereka yang usia lanjut pun kalau memang baru daftar ya peluangnya ya gitu. Iya, ya tetap sedikit peluangnya. Jadi yang paling baku ya segera daftar. Ya. Ya, segera tunaikan, jangan tunda-tunda. Kalau memang sudah mampu, siap niat haji ya berangkat haji lah gitu. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Nah sekarang ini yang tidak mampu kan sabila kondisinya kan kondisi kesehatan, keamanan. Kalau uangnya semua sudah siap kita kan. Sudah siap. Jadi penting juga Pak Pingi untuk mengedukasi masyarakat, utamanya yang sudah mendaftarkan diri dan ketunda karena keadaan seperti ini. Ya harus tetap optimis dan harus belajar manasik haji lah, supaya tahu persis nanti. Kalau saya tahu harus 7 kali putaran dimulai dari Hajar Aswad dan sebagainya. Jadi syarat rukunnya utamanya yang haji itu harus dikuasai betul, sunah-sunahnya dan mungkin larang-larangannya itu harus dikuasai betul, sehingga kita berhaji itu beramal itu ya yang ilmiah lah, jadi yang berdasarkan ilmu, tidak hanya sekedar ngikut begitu, supaya kita punya kemantapan dan juga punya kemandirian, sehingga nanti ketika di sana itu misalkan terpisah dari regunya, dari rombongannya, itu bisa mandiri. Dan selama 2 tahun berjalan ini juga nggak ada manasik ya Pak Bing ya? Ya insya Allah ada manasik, tapi ya secara pribadi mungkin ya secara, kalau pemerintah Kementerian Agama biasanya ada, itu juga tidak dilaksanakan karena memang persiapannya dan memang keputusannya ya tidak berangkat. Jadi ya silahkan belajar dengan ustadz, dengan kiai, dengan yang mereka pernah haji, dan selalu belajarlah, namanya ilmu itu kewajiban kita kan belajar sepanjang hayat, termasuk yang sudah haji ya begitu, haji sepanjang hayat. Jadi menjaga kemabruran haji, yang belum haji ya harus mencari ilmu supaya nanti betul-betul mampu istato'ah dari sisi dimensi maliyahnya, dimensi ilmunya, dan juga faktor lain yang mendukung supaya hajinya betul-betul bisa maksimal dan bisa memperoleh predikat haji yang mabrur. Amin. Ini terakhir motivasi memang haji yang mabrur tiada balasan lain kecuali surga, dan ini jelas sekali. Maka siapa yang haji berarti di samping menjadi tamunya Allah, menjadi tamu Rasulullah ketika di Madinah. Mudah-mudahan meskipun ini singkat membawa manfaat, dan kita semua oleh Allah hajinya dijadikan haji yang mabrur. Yang sudah haji, yang belum haji segera daftar, dan insya Allah mudah-mudahan Allah memanggilnya, karena memang itu semua adalah tidak lepas dari ikhtiar, dan juga terakhir kalau sudah kita ikhtiar ya doa, usaha, iman, dan tawakal. Kalau disingkat duit, doa, usaha, iman, tawakal. Itu terakhir. Saya kira demikian ya Mas Fendi, Haji Fendi ya. Terakhir boleh Pak Fendi? Iya monggo. Kenapa? Orang yang sudah haji, apa boleh daftar haji lagi? Boleh setelah 10 tahun.
Jadi kalau misalkan panjenengan haji tahun 2010 berarti 2020 sudah boleh daftar lagi. Jadi jaraknya 10 tahun. Itu kebijakan untuk menyikapi antrian yang sekian lama ya. Iya, jadi itu termasuk untuk membendung antrian terlalu lama kan dulu sejak kecil bisa, sekarang kan usia 12 tahun. Aturan sekarang yang berlaku bisa daftar haji itu usia 12 tahun. Kalau berangkatnya ke Mekah 18 tahun. Oke. Lagian masih banyak yang belum, yang sudah. Iya, yang sudah ya menjaga sajalah, mendoakan saja. Haji sepanjang hayat tadi. Nah, kecuali kalau memang menjadi petugas atau diperlukan monggo, tapi sepanjang ya kita berikan kesempatan yang belum berangkat haji. Nggih. Cekap Pak Nggih, terima kasih. Insyaallah ya, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Amin. Ya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Usikum adab sibitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang bersama kita hari ini Bapak Haji Imam Sobingi dari Ikatan Persaudaraan Haji Kabupaten Trenggalek. Terus ya. Nggih. Sekian pemirsa, kita berjumpa lagi pada kesempatan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.